Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Gianto Khairullah. Berbagi ilmu, berbagi manfaat dalam kebaikan. Selayaknya kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini Allah telah memberikan apa yang kita butuhkan. Mulai dari nafas kita, makanan kita, rezeki kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, semua Allah yang penuhi. Namun banyak kali manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengeluh setiap saat, mereka selalu merasa kekurangan. Mereka merasa Allah itu tidak adil. Apapun yang kita miliki, mulai dari harta, kesehatan, anak, istri, keluarga, semua itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Mengeluh mengatakan Allah itu tidak adil. Allah itu kurang memberikan harta kepada saya. Kenapa orang lain diberikan banyak dan saya diberikan sedikit? Kenapa yang tidak beribadah diberikan kekayaan, sedangkan orang yang beribadah yang rajin sholat malah miskin atau kurang hartanya? Ketahuilah saudara bahwa Allah itu memberikan sesuatu itu menurut Allah yang terbaik buat kita, bukan menurut kita yang terbaik. Kadang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Ya menurut Allah itu baik, tapi kadang-kadang kita malah menyebutnya itu tidak baik buat kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah itu melihat sesuatu, Allah itu memberikan sesuatu, itu yang terbaik untuk kita ke depannya. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kehidupan kita di kemudian hari. Oleh karena itu saudara, jangan kita selalu melihat nikmat orang lain. Jangan kita selalu iri dengan kenikmatan orang lain yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu tahu kebutuhan masing-masing dari diri kita. Kalau kita merasa kurang diberikan harta oleh Allah, tapi barangkali kita diberikan kesehatan, kita diberikan anak yang banyak, kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena bisa jadi orang yang diberikan kemewahan dalam kehidupannya, bisa jadi rumah tangganya berantakan, hubungan antara suami istri tidak harmonis, kehidupan anak-anaknya penuh dengan kemaksiatan. Jadi banyak-banyaklah bersyukur saudara dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan selalu melihat nikmat orang lain di atas kita, tapi lihatlah orang-orang di bawah kita. Kalau kita saat ini hanya diberikan motor, maka lihatlah orang yang di bawah kita yang naik sepeda. Jika kita hanya diberikan sepeda, maka lihatlah orang yang di bawah kita yang berjalan kaki kemana-mana. Kalau kita hanya berjalan kaki kemana-mana, tidak punya kendaraan, maka lihatlah orang yang kakinya diamputasi di rumah sakit, kakinya yang lumpuh, mereka yang tidak bisa berjalan. Karena dengan cara seperti itu saudara, maka kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di hari ini hanya menjadi seorang karyawan, maka lihatlah orang-orang yang pengangguran. Kalau usaha kita hari ini masih kecil, maka lihatlah orang yang tidak punya usaha, yang kerjanya tiap hari diatur oleh bosnya. Yang hari ini Anda belum dikaruniai seorang anak, maka lihatlah orang-orang yang belum dapat jodohnya hari ini. Kita akan selalu bersyukur saudara dengan cara melihat orang-orang di bawah kita kehidupannya. Dalam hidup di dunia ini saudara, jangan selalu kita melihat ke atas, tapi lihatlah orang-orang yang kehidupannya di bawah kita. Tapi kalau soal ibadah, soal amal kebaikan, soal mengejar pahala, maka lihatlah orang-orang di atas kita. Kalau orang itu bisa tahajud, kenapa kita tidak bisa? Kalau orang itu bisa melaksanakan puasa sunnah, kenapa kita tidak bisa? Toh kita sama-sama makan beras, makan nasi. Kalau orang itu bisa membaca Quran, kenapa kita tidak mau belajar? Selalu bersyukurlah saudara, karena Allah itu akan menambah nikmatnya kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur. Bagaimana Allah akan memberikan nikmatnya kepada kita, sedangkan nikmat yang telah Allah berikan tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita hargai. Karena manusia sifatnya itu cenderung bosan, sifatnya itu cenderung tidak puas, tidak memiliki kepuasan. Setelah diberikan motor, pengen motor yang lebih bagus lagi. Ketika belum punya mobil, pengen punya mobil. Setelah punya mobil, pengen mobil yang lebih canggih lagi. Setelah punya mobil mewah, pengen punya pesawat jet. Dan seterusnya seperti itu saudara. Manusia itu tidak akan ada puasnya. Seandainya air laut bisa dia minum, dia akan minta air laut yang lainnya. Tidak akan ada puasnya kecuali dia sudah dikubur di dalam tanah. Intinya saudara, apa yang diberikan Allah untuk kita itu adalah sudah yang terbaik menurut Allah. Intinya saudara, apa yang
kita miliki hari ini itu adalah pilihan Allah yang terbaik menurut Allah. Syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Kita memiliki istri, disyukuri. Kita memiliki anak, disyukuri. Kita hanya memiliki motor, disyukuri. Rumah kita masih ngontrak, disyukuri. Karena kalau kita semakin banyak bersyukur atas nikmat Allah, semakin kita ridho dengan takdir dan ketentuan Allah, maka Allah tidak segan-segan akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Maka Allah bisa saja merubah takdir kita. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur. Allah senang melihat orang-orang yang bersyukur. Karena semua yang kita miliki hari ini itu adalah ujian dari Allah untuk ketakwaan kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.